Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan saya Gabriela Teresia Barat, asal Universitas Maritim Raja Ali Aji, NIM 190388203066. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Learning Management System bernama Remind. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu Remind dan cara proses pembelajaran yang saya gunakan untuk siswa saya, lalu dimulai saja langsung dengan remind cara melakukan pendaftaran. Baik, kita dapat melakukan pendaftaran dengan melakukannya memakai Google. Kita dapat sign in menggunakan Google. Lalu kita akan muncul profil seperti ini. Kita melakukan biodata, contohnya ini seperti ini, kamu semua dapat atau teman-teman semua dapat melakukannya dengan mengubahnya seperti ini. Saya mengubahnya menjadi fotonya seperti ini, English, karena ini ada pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya saya mengubahnya menjadi English subject, karena ini adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Lalu lanjut, saya informasi personal saya atau biodata, saya menggunakan nama saya menjadi Miss Gaby, last name Huta Barat, atau sesuai dengan panggilan Bapak Ibu semuanya saat berada di sekolah. Untuk negara sendiri banyak sekali beragam di seluruh dunia, dan di sini saya memakai Indonesia karena saya mengajar di Indonesia. Seperti ini ya bentuknya. Remind pada bagian biodata. Di sini ada bagian notification preference, app integration itu seperti tentang Remind sendiri, menjelaskan tentang Remind. Lalu di sini ada Google Classroom, Box, Google Drive, di mana Anda semua dapat mengkonekkannya karena Remind sendiri memiliki beberapa kekurangan, yaitu seperti siswa tidak dapat mengumpulkan tugas langsung di dalam Remind itu sendiri karena tidak memiliki sebuah tempat khusus pengumpulan tugas, sehingga Remind berkolaborasi dengan Google Classroom, Box, Google Drive, OneDrive, dan sebagainya untuk membantu melancarkan proses pembelajaran. Lanjut, di sini ada new message atau setelah kita mendaftarkan beberapa peserta didik kita. Tapi sebelumnya kita harus membuat add class, yaitu adalah join exiting class, yaitu jika sebagai murid ataupun kita guru, kita mau mengikuti kursus, kita dapat join a class, lalu kita memasukkan kode kelas tersebut. Lalu jika kita sebagai guru, kita dapat create new class, yaitu adalah kita membuat kelas. Contohnya seperti saya membuat English kelas 10. Lalu akan muncul kodenya, dan kita akan meng-create-nya. Baik, di sini saya sudah membuat, yaitu English kelas 10, English 10. Di sini saya sudah melakukan pembelajaran online tersebut, dan di sini sudah banyak berbagai conversation atau percakapan yang saya lakukan. Oke, sebelumnya saya menjelaskan bahwa Remind adalah sebuah perpesanan seperti yang sering kita gunakan, yaitu WhatsApp. Di sini Remind memiliki aplikasi seperti ya kita dapat mendownloadnya di App Store atau Play Store di smartphone teman-teman. Lalu dan sign in atau sign up-nya sama seperti di PC atau laptop teman-teman, dapat melakukannya dengan menggunakan Google Class, menggunakan Google email Gmail dari saudara. Lalu saudara dapat di sini melakukan penambahan atau add people, anak murid saudara untuk belajar di dalamnya. Di sini saya sudah mengajak beberapa orang atau beberapa anak murid untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Di sini saya akan melakukannya. Kita dapat memberi mereka kode ini, @ghuta, itu adalah kode kelas saya.
pada saat nanti teman-teman di dalamnya, seperti yang saya katakan sebelumnya, teman-teman dapat menggunakan join existing class, lalu memasukkan gehuta atau saat add people seperti ini, kita dapat melakukan share a link. Jadi, teman-teman semua dapat copy linknya, lalu membagikannya bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp, lalu mereka masuk ke dalam aplikasi Remind tersebut. Memasuki grup pembelajaran Bapak atau Ibu guru. Baik, di sini saya sudah melakukan pembelajaran seperti yang saya katakan. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan terlebih dahulu bahwa saat kita add class, membuat seperti ini, create new class, akan muncul seperti ini. English class seperti ini. Lalu saat kita melakukannya seperti ini adalah utama. Kenapa saya bilang utama? Karena di sini akan muncul banyak sekali link-link akan muncul. Jadi kita menyatukan semua siswa kelas 10 tersebut di dalam satu area, yaitu English subject. Mereka akan bertemu di sini, lalu mereka dapat melihatnya di sini, dan di sini kita dapat memberikan perpesanan kepada semua anak kelas 10 yang belajar bahasa Inggris yang saya daftarkan pada English kelas 10 ini. Dan oleh karena itu adanya new message, kita dapat membuat create new, yaitu kita menandai semua peserta didik kita satu-satu. Setelah itu go. Saat kita go, kita continue. Setelah di continue akan muncul seperti ini. Pertama kita tulis seperti ini aja dulu, hi, send. Lalu di sini kita bisa mengubah atau rename, contohnya kelas 10, save. Oke. Oleh karena itu, jadi ada kelas MIA 1, MIA 2, dan MIA seterusnya yang Bapak Ibu guru ajarin, atau teman-teman saudara-saudari yang ajarin. Lalu selanjutnya, add new class, Anda bisa membuat English kelas 10, kelas 12, dan segalanya dengan menyusunnya rapi. Pada saat Anda mengklik kelas 10, akan muncul berbagai kelas 10, contohnya 10 MIA 1, 10 MIA 2, yang muncul pada bagian tersebut. Lalu, pada bagian ini Anda dibutuhkan sebuah konsistensi kepada siswa bahwa kita perlu melakukan sebuah tidak menjawabnya. Contoh, saya membagikan semua file dokumen di sini ada langsung pada English kelas 10. Mengapa? Karena ini adalah sebuah contoh atau ini adalah sebuah ujian pada mata kuliah pengelolaan pembelajaran, sehingga sehingga pada saat seorang membuka pembelajaran ini, kemungkinan orang tersebut tidak akan masuk pada kelas 10 MIA 1 atau MIA 2. Mengapa? Karena guru yang akan meng-create-nya langsung, yang membuatnya langsung masuk ke dalam kelas tersebut. Oleh karena itu, di sini saya akan membagikan kepada Bapak hanya sebuah ini saja, akan muncul seperti ini saja. Mengapa? Jika kita mengajar lebih dari beberapa kelas, yang seperti saya bilang, itu akan semua murid kita dapat melihat apa yang kita lakukan pada kelas MIA 1 ataupun MIA 2, sehingga kita wajib membagi-bagikannya. Tetapi di sini saya hanya membuat pokok-pokok atau inti-intinya saja yang akan saya sampaikan atau saya kirimkan kepada Bapak. Tetapi saya sudah melakukan pembelajaran itu sendiri pada kelas 10 MIA 2. Seperti ini contohnya, saya melakukan pembukaan, mereka menjawabnya, lalu saya menyuruh mereka untuk melakukan absensi, karena
Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa, pada bagian ini, siswa kita tidak dapat membuat sebuah absensi, link untuk pengumpulan tugas atau sebagainya. Jadi kita memerlukan banyak, dukungan untuk, remind itu sendiri. Oleh karena itu, ini merupakan sebuah kekurangan dari remind itu sendiri. Maka dari itu, Remind mendukung sebuah Google Classroom untuk mendukung mereka melakukan pembelajaran, dan Remind itu sebagai pesanan untuk melakukan pembelajaran. Baik, saya akan menunjukkannya. Saya sudah mengirimkan absensi kelas, modul, lalu ada Zoom meeting yang akan dilakukan, lalu worksheet, yaitu LKPD, pada topik pembelajaran itu, lalu di akhir saya melakukan exercise. Saya kira cukup penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.